Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Halo guys, alhamdulillah tembus juga 100 subscriber, jadi Mimin mau nepatin janji nih buat kalian. Menambah jam tayang yang awalnya 3 video per hari menjadi 4 video per hari. Video keempat akan tayang nanti jam 7 malam. Jadi subscribe dan nyalakan notifikasi ya guys agar tidak ketinggalan update selanjutnya dari kisah Muchen. Target selanjutnya 1000 subscriber, bisa yuk dibantu Mimin Agustus nanti tembus 1000. Terima kasih. Patua Botak, wilayah ke-8 petir level. Di belakang layar Sungai Kilat, sebuah gambar cahaya, bersama dengan auman naga saat melintas, muncul di cakrawala. Cahaya menghilang ketika Muchen tidak bisa membantu menghirup udara. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang suram. Layar Sungai Petir, memang, kuat dan dampaknya terlalu mengerikan. Namun, untungnya, dia memiliki Dragon Soaring Art. Menambahkan fakta bahwa ketika dia berada di Akademi Spiritual Utara pada awalnya, dia menerima beberapa ajaran dari Guru Mo dan menjalani pelatihan serupa. Meskipun layar Sungai Petir ini beberapa kali lipat lebih menakutkan, Muchen dapat mengisi melalui layar Sungai Petir dengan kecepatannya setelah memiliki beberapa pengalaman. Aku ingin tahu bagaimana Shen Changsheng dan Li Xuantong membuat jalan mereka ke sini, melalui kecepatan atau kekuatan. Muchen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun metode Muchen sedikit murah, kecepatan juga merupakan perwujudan dari kekuatan seseorang. Muchen menggelengkan kepalanya, setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat tingkat ke-8 wilayah petir, area yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi di Akademi Spiritual Surga Utara. Tapi sebelum harapan Muchen, tidak ada kegelapan di cakrawala, juga tidak ada kelompok petir gelap. Sebaliknya, langit cerah, seluruh ruang itu sunyi dan damai. Muchen sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak pernah menyangka level ke-8 menjadi sepi. Mengapa tidak ada awan? Muchen mengerutkan kening. Dia juga tidak merasakan energi petir tirani di ruang ini. Apa yang sedang terjadi? Terbang ke kiri sejauh 100 mil. Suara serius 9 Netherbird tiba-tiba bergema dari hatinya. Indra 9 Netherbird jelas jauh lebih kuat dari Muchen. Dan ke arah kiri, ia merasakan beberapa riak. Muchen mengangguk saat sosoknya bergerak, terbang ke arah yang ditunjukkan oleh 9 Netherbird. Beberapa menit kemudian, sosoknya perlahan berhenti ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan dia menjadi tercengang. Itu adalah dataran yang luas dan di dataran itu, mengalir sebuah sungai besar. Sungai ini bukan sungai biasa, melainkan sungai yang terbuat dari air yang berwarna perak. Selanjutnya, aliran Sungai Petir ini tidak bersentuhan dengan tanah, tetapi mengalir ke jarak tertentu di atas tanah, mengambang. Geraknya perlahan, dengan langkah lambat saat mengalir ke kejauhan. Penampilannya seperti naga perak besar yang bergerak. Muchen tidak bisa membantu menghirup udara dingin yang dalam. Dia tidak pernah membayangkan dalam imajinasinya yang paling liar bahwa tingkat ke-8 akan sangat menakutkan sehingga energi petir benar-benar mengembun dan membentuk sungai petir. Di tingkat ke-7, Muchen menarik lebih dari 10 awan sebelum sungai petir kecil terbentuk. Tapi dari penampilan sungai petir ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ia bentuk. Dan jelas, ini bukan satu-satunya sungai petir di tingkat ke-8. Memang layak menjadi tingkat ke-8 wilayah petir. Petik 2. Muchen menghela nafas. Tidak heran persyaratannya sangat keras untuk memasuki tingkat ke-8. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hasil dari berkultivasi di sini. Mari kita mulai memperbaiki manik-manik petir ilahi. Muchen berbicara dalam hatinya. Jelas, tugas untuk memperbaiki Divine Lightning Bats ada di 9 Netherbird. Kalau tidak, dengan kekuatannya, Tuhan tahu berapa lama baginya untuk memperbaiki Divine Lightning Bats yang bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Oke, serahkan padaku. 9 Netherbird sangat gembira. Ketika Muchen selesai berbicara, api hitam terbang keluar dari tubuhnya dan dibentuk menjadi burung gereja kecil. Yang terbuat dari api hitam. Mulut 9 Netherbird melebar ketika api hitam menyapu gelombang, membentuk tornado besar yang terbakar dengan api hitam. Saat angin bertiup kencang, sungai petir yang mengalir mulai bergerak. Gemuruh. Ketika sungai kilat yang tenang berubah menjadi kekerasan, energi petir berserking seperti arus listrik ketika mengalir ke tornado hitam.
Deru guntur yang dalam terdengar. Saat api hitam bersirkulasi, ia dengan cepat mengumpulkan energi petir dengan metode yang mencengangkan tersebut ketika manik-manik dari manik-manik penerangan ilahi yang mengandung energi petir murni dibuat. Mu Chen melihat adegan spektakuler di depannya dan tidak bisa menahan bibirnya. Dia segera duduk dengan menyilangkan kakinya. Dari kelihatannya, 9 Netherbird akan membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan tidak ada banyak siswa yang bisa masuk ke tingkat ke-8. Untuk selanjutnya, dia tidak khawatir adegan ini akan ditangkap oleh siapapun. Apa yang bisa dia lakukan selanjutnya hanyalah menunggu 9 Netherbird selesai. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang dipikirkan Mu Chen. 9 Netherbird memurnikan Divine Lightning Bats dalam jumlah besar, ada beberapa gerakan di kedalaman wilayah petir. Di kedalaman, ada ruang gelap. Di ruang angkasa, ada sungai petir besar berwarna hitam mengambang di udara saat air berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah. Itu seperti naga besar yang terbang bersama dengan kilat yang kejam. Fluktuasi ini 9 Netherflame. Kenapa ada seseorang dari klan 9 Netherbird di sini? Petik 2. Dalam kegelapan, seolah-olah berkicau burung terdengar sedih. Gemuruh. Mu Chen menatap keributan besar sungai petir. Dia tidak bisa membantu meregangkan tubuhnya. 9 Netherbird telah memurnikan bed petir ilahi selama sekitar setengah jam. Tapi, jelas, jumlah manik-manik yang disembuhkan 9 Netherbird masih kurang. Sepertinya itu akan membutuhkan beberapa hari waktu untuk mendapatkan cukup Divine Lightning Bats hingga bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual, bahkan jika aku memiliki 9 Netherbird melakukan tugas, Mu Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ia memutuskan untuk menutup matanya dan berkultivasi. Tepat ketika Mu Chen hendak menutup matanya dan mulai berkultivasi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang salah. Tak lama setelah itu, dia dengan penasaran membalikkan kepalanya. Tidak terlalu jauh, sepertinya ada sosok di atas batu besar. Sosok manusia. Mu Chen kaget saat dia segera berdiri dan mengarahkan matanya ke arah itu. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa sosok yang duduk di atas batu adalah seorang lelaki tua botak, mengenakan jubah hitam compang camping. Pria tua itu tampak setipis batang korek api dengan mata berlumpur. Dari penampilannya, sepertinya dia akan segera masuk ke peti mati. Tepat pada saat ini, pria tua botak itu memegang kruk di tangannya saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan dari adegan aneh ini. Pria tua itu sepertinya sudah lama duduk di tempat itu. Namun, Mu Chen tidak merasakannya sama sekali. Hanya kekuatan apa yang diperlukan untuk mencapai prestasi seperti itu. 9 Netherbird juga merasakan sesuatu yang salah karena segera menarik tornado api hitam. Di dalam tornado, aliran arus perak mengalir. Ini semua dari Divine Lightning Bats yang 9 Netherbird telah menghabiskan waktu setengah hari untuk menyempurnakannya. Namun, tepat ketika 9 Netherbird hendak mengambil Divine Lightning Bats itu, lelaki tua botak itu tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya dan semua manik-manik itu langsung dipisahkan dari kontrol 9 Netherbird, dan berputar-putar di sekitar yang. Terakhir, Mu Chen dan 9 Netherbird berubah. 9 Netherbird dengan hati-hati mengepalkan giginya, tetapi tidak mengambil tindakan apapun karena intuisi mengatakan bahwa lelaki tua botak aneh di hadapan mereka sangat menakutkan. Hati-hati, orang tua ini sangat tangguh. Suara 9 Netherbird sangat suram karena suara itu bergema di dalam hati Mu Chen. Mu Chen tersenyum pahit, bukankah itu jelas? Dia dengan mudah mengejutkan mereka, bagaimana mungkin dia sederhana? Orang tua ini, Mu Chen memanggil keberaniannya dan berkata dengan tangan ditangkupkan bersama. Wilayah petir adalah untuk siswa untuk memperbaiki tubuh mereka, kamu memanfaatkan kekuatan 9 Netherbird untuk menyaring Divine Lightning Bats, ini dianggap sebagai pelanggaran. Kata pria tua botak itu sambil mengangkat matanya yang berlumpur. Wajah Mu Chen memerah karena dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Metode ini memang mirip dengan curang. Burung gereja hitam kecil yang dibentuk 9 Netherbird berdiri di bahu Mu Chen. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan pada tubuh kecilnya, api hitam naik. Pada saat itu telah membuat keputusan untuk meraih Nili dan melarikan diri saat itu terasa ada sesuatu yang tidak benar. Kamu 9 Nether kecil yang baru saja mencapai usia dewasa. Jangan coba-coba menggunakan cara apapun di hadapanku, kecuali kau adalah salah satu monster tua di klan 9 Netherbird-mu. Lelaki tua botak itu menatap ke arah 9 Netherbird saat dia tersenyum. Tatapan 9 Netherbird berubah.
Namun, kamu memang membangkitkan keingintahuanku. Dengan kebanggaan kamu 9 Netherbird, kamu benar-benar akan membentuk Bloodline Bond dengan manusia, belum lagi manusia yang begitu lemah. Jika fakta ini diketahui oleh para monster tua di klan kamu, aku khawatir kamu akan menderita. Pria tua botak berkata sambil melirik Mu Chen dan 9 Netherbird. Bicaranya lambat dan suaranya membuat orang lain merasa tidak berdaya. Namun, kata-kata yang diucapkannya membuat Mu Chen dan kulit kepala Nether tergelitik. Lelaki tua itu benar-benar berhasil melihat melalui hubungan di antara mereka hanya dengan pandangan sekilas. Apa penglihatan menakutkan itu? Mu Chen tersenyum pahit. Senior, itu salah dalam hal ini. Kami tidak akan memperbaiki lagi Divine Lightning Bats dan akan pergi sekarang. Akankah itu berhasil? Petik 2. Dari nada bapak tua botak ini, dia harus menjadi sosok otoritas besar di Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, sebagai siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen tidak khawatir bahwa hidup mereka akan dalam bahaya. Saat Mu Chen berbicara, dia perlahan mundur. Jika orang tua botak itu tidak mengatakan apa-apa, maka dia akan segera meninggalkan tempat ini. Dari penampilan 9 Netherbird kecil, itu evolusi telah gagal, kan? Dan sekarang, itu membutuhkan esens darah naga Laut Utara dan meminjam kekuatannya untuk bergegas ke Divine Beast Record, kan? Kalian sekarang sedang memperbaiki Divine Lightning Bats tanpa kendali apapun adalah untuk menyimpan poin nilai spiritual yang cukup untuk membelinya, benar? Tepat ketika Mu Chen hendak perlahan-lahan mundur, pria tua botak itu perlahan berbicara. Mu Chen tersenyum pahit, sepertinya tidak ada apapun yang bisa disembunyikan dari orang tua ini. Apakah kamu ingin jumlah yang cukup dari Divine Lightning Bats? Orang tua botak itu tersenyum saat melihat Mu Chen dengan penuh minat. Mu Chen jujur mengangguk. Sulit untuk menemukan generasi muda yang begitu menarik. Orang tua botak menempatkan kruk di lututnya dan menatap Mu Chen. Jika kamu berhasil menangani serangan dari klon aku akan mengembalikan bats petir ilahi ini kepada kamu dan akan membiarkan kalian memperbaiki jumlah yang cukup dari Divine Lightning Bats kamu berdua perlu. Selanjutnya, aku akan memberikan kawan muda ini hadiah. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Haha, setelah bertahun-tahun, hanya ada 2 orang yang bisa menahan serangan dari klon pria tua ini di antara rekan-rekan muda di Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. 2 orang. Mu Chen kosong saat tatapannya terkonsentrasi. Apakah itu Shen Changsheng dan Li Xuantong? Pria tua botak itu sedikit mengangguk dan tersenyum. Kedua pemuda itu memang memiliki beberapa bakat. Namun, kamu telah mengejutkan aku, bisa mencapai tingkat ke-8 dengan hanya budidaya tahap transformasi kuasi surgawi. Petik 2. Apa sekarang? Mu Chen sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, kedua tangannya tiba-tiba mengepal. Pupil hitamnya melonjak dengan tajam. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa mencapainya, maka dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa lebih buruk dari mereka. Oke, ini kesepakatan. 1 langkah. Kami memiliki kesepakatan. Orang tua botak dengan jubah hitam compang camping mengarahkan matanya yang berlumpur ke arah Mu Chen. Iya nih. Mu Chen mengangguk dengan berat dan, tak lama setelah itu, dia tersenyum, bahkan jika itu berbahaya. Aku ragu senior akan membunuhku saat bergerak, kan? Kamu tidak akan mati, paling banyak, kamu hanya akan berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Lelaki tua botak itu dengan serak tersenyum ketika dia mengulurkan tangan kurusnya dan mengusap kepalanya yang botak. Senyum Mu Chen menegang. Tak lama setelah itu, dia dengan tak berdaya menghirup udara segar. Tidak peduli apa, karena dia telah menerima persyaratan, maka bahkan jika dia melintasi gunung belati atau lautan api, dia harus mencobanya. Bisakah kamu melakukannya? 9 Netherbird diam-diam bertanya dengan perhatian di matanya. Aku akan mencobanya. Mu Chen juga tidak memiliki kepercayaan diri dalam jumlah besar. Orang tua botak yang ada di hadapannya ini jelas orang yang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Sampai-sampai dia bahkan lebih kuat dari penguasa naga putih. Nanti, aku diam-diam akan membantumu. 9 Netherbird mengatakan dalam hati Mu Chen. Setelah semua, Mu Chen membantu 9 Netherbird memperbaiki Divine Lightning Bat dan, selanjutnya, menghadapi masalah ini. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan 9 Netherbird, dia tidak menjawab. Lelaki tua botak itu tersenyum serak ketika dia menyapu tangan kurusnya dan seberkas cahaya melayang keluar, menyelubungi 9 Netherbird. Tidak peduli berapa banyak berusaha untuk berjuang,
9 Netherbird tidak bisa membebaskan diri. Small 9 Netherbird, awasi dari samping. Pria tua botak itu tersenyum sambil menyipitkan matanya. 9 Netherbird berjuang untuk jangka waktu tertentu, tetapi melihat bahwa itu tidak terlalu efektif, 9 Netherbird hanya bisa menatap pria tua botak itu dengan kejam dan berkata, jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu saat ini, itu tidak berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan. Petik 2. Orang tua botak itu tersenyum, 9 Netherbird, kamu masih harus menempuh jalan panjang. Bahkan ketika kamu berhasil berevolusi dan masuk ke dalam Divine Beast Record, kamu tetap tidak ada artinya. Petik 2. Apakah kamu siap? Ketika orang tua itu selesai berbicara, dia menatap Mu Chen. Mu Chen sangat menghirup seteguk udara saat sosoknya bergerak dan mundur. Setelah itu, dia berdiri di cakrawala dan berkata dengan suara serius, Senior, tolong beri aku ajaranmu. Energi spiritual yang agung berdesir keluar dari tubuhnya ketika api hitam pekat itu tampak mirip dengan asap hitam, membubung ke cakrawala dan bisa dilihat dengan jelas dalam jarak 100 mil. Energi spiritualnya telah bergabung dengan 9 Nether. Flames. Pria tua botak itu menatap energi spiritual sekitarnya menyala sebagai jejak keheranan melintas melalui matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya yang kurus terulur dan dengan ringan mengepal. Ledakan. Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Di bawah tingkah laku ini, seluruh ruang tampak seolah-olah bergetar ketika tangisan dalam bergema. Gemuruh. Sungai petir besar yang mengalir tiba-tiba melayang di atas dataran ini dan diserap oleh orang tua botak itu. Setelah itu terlihat mirip dengan naga perak ketika ia berputar di atas kepalanya. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini. Jantungnya bergetar, energi petir yang menakutkan di sungai petir sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, itu mudah diangkat oleh orang tua botak ini. Kekuatan ini, memang, tak terlukiskan. Ledakan. Tangan besar pria tua botak itu melambai, sungai kilat langsung melayang ke cakrawala dan, saat mengeluarkan suara gemuruh, itu berdesir di ruang ini. Petir melonjak seperti naga listrik, dan dengan sikap yang tak tertandingi, itu menuju ke arah Mu Chen dengan cara yang tak tertahankan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan jejak keheranan ditunjukkan di matanya saat ia melihat sungai petir yang sedang menuduhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya disegel pada saat ini. Tidak ada kemungkinan bahwa dia bisa menghindari pelanggaran yang menakutkan ini. Orang tua botak ini jelas tidak berniat santai pada Mu Chen. Mu Chen mengepalkan giginya saat kedua telapak tangannya menyatu. Urat di lengannya berkedut dan, tak lama kemudian, tatapan ganas muncul di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa keluar sekuat tenaga. Ledakan, energi spiritual yang keras langsung mengalir keluar dari tubuh Mu Chen tanpa pengekangan. Dia tiba-tiba duduk di udara dan kedua tangannya membentuk tanda dengan kecepatan kilat. Onom, ada suara bel kuno yang berdering di cakrawala ini. Saat lampu hitam datang bersama-sama, pagoda 9 lapis besar muncul dan menyelimuti Mu Chen di dalam. Di antara semua metode Mu Chen, pertahanan pagoda 9 lapis jelas yang paling menakutkan. Jika dia ingin menahan serangan mengerikan pria tua botak itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan pagoda 9 lapis. Ini adalah, pria tua botak itu mengangkat kepalanya dan menatap pagoda 9 lapisan besar di langit. Alisnya sedikit bersatu saat matanya yang berlumpur berkedip saat pikiran melintas di benaknya. Ledakan, sungai petir tidak memiliki jeda sedikit pun ketika pagoda 9 lapis muncul. Saat sungai kilat melonjak, pada detik berikutnya, ia sangat berbenturan dengan pagoda 9 lapis dengan tekanan yang tak terbantahkan. Bang! Menghadapi dampak yang menakutkan, pagoda 9 lapisan langsung bergetar hebat. Saat sungai kilat melintas, retakan kecil halus muncul di permukaan pagoda 9 lapis. Serangan pria tua botak itu, memang, terlalu menakutkan. Sebagai pagoda 9 berlapis menyelimuti Mu Chen, wajahnya langsung menyala dengan warna pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertahanannya yang terkuat sebenarnya sangat rapuh di bawah serangan pria tua botak itu. Dia mengangkat kepalanya saat retakan di permukaan pagoda 9 lapis perlahan menyebar. Ketika sungai petir terus memancarkan cahaya keperakan yang menetes ke bawah, itu menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar yang bergema di dalam pagoda 9 lapisan. Pagoda 9 lapisan itu hampir runtuh. Begitu pagoda 9 lapis runtuh, Mu Chen akan sepenuhnya terungkap. Dengan fisiknya,
jelas tidak mungkin baginya untuk menahan dampak menakutkan seperti itu. Apakah akan berakhir baginya seperti ini? Mu Chen menggigit bibirnya, rasa manis menyebar dari sudut mulutnya. Di dalam pupil hitamnya, sebuah niat dalam yang tak tertangani melintas di pupil hitamnya. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini, bukankah itu berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong? Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, maka atas dasar apa dia harus memberitahu Luo Li bahwa dia bisa menjadi ahli yang tak tertandingi untuk menjaganya? Gemuruh. Pagoda 9 lapisan itu runtuh, lapis demi lapis. Pagoda 9 lapisan berwarna hitam terus menunjukkan retakan sebagai kilat melewati pagoda, dan mengejutkan tubuh pemuda di dalam pagoda. Pada saat ini, yang terakhir tampak lemah. Lapisan lain hancur ketika pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di dalam pupil hitamnya, tatapan penuh tekad yang teguh yang tidak bisa diguncang bisa terlihat. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya saat mata menjadi merah. Suara yang dipenuhi dengan raungan pertempuran yang dalam bergema dari tenggorokannya. Raungannya yang dalam bergema di dalam pagoda 9 yang compang camping ini. Tekadnya yang teguh membuat dampak dengan pagoda ini. Onom, onom, saat aumannya bergema, pagoda tiba-tiba bergetar, seolah-olah itu beresonansi. Gemuruh Mu Chen tegas dan bertekad tampaknya telah membangkitkan sesuatu. Pola cahaya kuno dan tua mulai muncul di dinding pagoda. Pola-pola itu seperti lotus kuno saat mereka memenuhi daerah itu dengan cahaya yang luas. Seni pagoda hebat di dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah beredar tanpa terkendali. Di kedalaman tubuhnya, cahaya hitam misterius juga meledak dengan kilau menyilaukan. Benda yang sepertinya telah tersegel di dalam tubuhnya juga telah diaktifkan pada saat ini. Sebuah suara kuno bergema di dalam pagoda 9 lapis dan sosok Mu Chen diselimuti oleh cahaya hitam. Pagoda 9 lapisan yang semula runtuh langsung meledak dengan cahaya kuno. Saat cahaya muncul, bagian pagoda 9 yang runtuh mulai pulih dengan sendirinya, sedikit demi sedikit. Lelaki tua botak itu menyipitkan matanya, memandangi sungai kilat megah yang mengalir di dekat pagoda 9 lapisan yang tidak bisa digerakkan. Di dalam pagoda berwarna hitam, sepertinya ada sesuatu yang mirip dengan lotus kuno berwarna hitam. Ada 9 kelopak bunga lotus dan seolah-olah ada surga yang merebut kekuatan di setiap kelopak, memancarkan niat mendalam yang tak berujung. Seolah-olah suara kuno dan sunyi bergema di antara langit dan bumi. Ini, wajah pria tua botak itu bergetar sedikit ketika dia bergumam, ini sebenarnya pagoda ilahi primordial. Tetapi jika dia seseorang dengan pagoda ilahi primordial, bagaimana mungkin dia ada di sini? Petik 2. Sebuah cahaya melintas di mata pria tua botak itu, seolah-olah dia telah melihat melalui pagoda tempat duduk Mu Chen. Darah segar menutupi seluruh tubuhnya dan bergoyang membentuk pola cahaya lotus darah di permukaan tubuhnya. Teratai darah itu juga memiliki 9 kelopak. Menarik, siapa sebenarnya dia, untuk memiliki orang tua yang memiliki garis keturunan primordial seperti itu? Mata lelaki tua botak itu berkilau ketika sungai kilat mengalir menjauh dari cakrawala dan melayang di atas bumi sekali lagi. Dan ketika sungai penerangan surut, pagoda 9 besar yang ada di langit berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang, sedikit demi sedikit. Ketika pagoda 9 lapisan menghilang, sosok yang berlumuran darah langsung jatuh dari langit. Ketika orang tua botak melihatnya, jarinya menjentikan dan cahaya perak menembak ke tubuh Mu Chen. Setelah itu, ia menyapu lengan bajunya dan angin kencang melemparkan Mu Chen ke sungai petir. Ketika Nine Netherbird melihat pemandangan itu, wajahnya berubah secara drastis. Sungai petir mengandung energi petir yang menakutkan. Bahkan ketika Mu Chen tidak sadar, dia tidak akan berani memasuki sungai kilat, belum lagi bahwa dia tidak sadar sekarang. Yakinlah, aku tidak ingin dia mati, aku sebelumnya menyebutkan hadiah, jadi, tentu saja, aku akan menjaga akhir dari kesepakatan aku. Orang tua botak itu tersenyum ringan. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah Netherbird dan dua jari kurusnya mengepal. Bulu yang terlihat seperti terbuat dari logam muncul. Ketika jari-jarinya berkedip-kedip, bulu itu meluncur ke tubuh Nine Netherbird dan yang terakhir tidak bisa memeriksa apa itu. Apa yang kamu lakukan? 9 Netherbird sangat marah. Orang tua botak itu terlalu benci. Aku agak ramah dengan monster tua dari klan 9 Netherbird-mu. Karenanya, aku sudah mengirimi kamu hadiah. Oke, kamu bisa terus menyaring Divine Lightning Bats, tapi jangan ganggu anak itu.
Petik 2. Pria tua botak itu tidak membuat penjelasan dan menunjukkan senyum tipis. Setelah itu, dia dengan malas berdiri dan perlahan memandang ke arah bumi yang jauh. Langkahnya tampak lambat, tetapi setelah beberapa langkah, dia sudah muncul di cakrawala dan, setelah itu, benar-benar menghilang. 9 Netherbird melihat ke arah yang menghilang, tetapi hanya bisa mengertakkan gigi itu ke dalam. Itu dengan cemas menatap Mu Chen, yang terbungkus dalam sungai petir. Setelah itu, 9 Netherbird menyemburkan api hitamnya, memenuhi langit dan mulai memurnikan manik-manik petir ilahi. 13.000 manik-manik. Niat Mu Chen melayang dalam kegelapan ini. Dia sangat pusing, rasanya seperti tidak pernah berakhir. Dalam kegelapan, sepertinya ada cahaya hitam bergelombang dan terbentuk di bawah Mu Chen. Tampaknya gambar kabur seorang gadis dan telapak tangannya dengan lembut membelai niat Mu Chen. Di bawah sentuhan lembutnya, ada kelembutan yang tak terlukiskan yang berfluktuasi di hati Mu Chen. Sensasi itu mirip dengan pelukan seorang ibu. Kehangatan membuatnya tidak bisa berjuang bebas. Di bawah kehangatan, ada aliran yang mengalir di dalam tubuh Mu Chen, seolah-olah itu telah menenangkan luka di dalam dirinya. Jejak ketenangan melonjak dalam keadaan kabur. Mu Chen mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya dan melihat sosok yang kabur dan hangat itu. Namun, dia masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sensasi aneh dari ikatan darah membuatnya mengerti bahwa ia memiliki semacam hubungan dengan sosok yang hangat itu. Dalam mimpi masa kecilnya, sosok itulah yang menjaganya. Ibu, Mu Chen mencoba yang terbaik untuk berjuang dan tak lama setelah itu, dia melebarkan kedua matanya. Telapak tangannya mencakar ke arah sosok itu, tetapi hanya meraih udara. Dia membuka kedua matanya dan apa yang dilihatnya adalah cahaya keperakan yang terang. Mu Chen masih tidak bisa bereaksi terhadap situasi tetapi menanggung keinginan untuk berteriak. Energi petir yang kejam itu seperti duri baja saat mengalir di atasnya. Setelah itu membanjiri tubuhnya. Energi petir itu terlalu keras dan, karena itu, ketika bergegas masuk, itu langsung menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk Mu Chen. Otot-ototnya di sekitar tubuhnya mulai bergerak. Tepat ketika Mu Chen bingung karena ini, ada cahaya keperakan samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah sinar cahaya perak, tubuh Mu Chen seperti orang yang kelaparan melihat makanan, dan mulai melahap energi petir dengan keras. Rasa sakit yang hebat itu langsung melonjak dengan kekerasan. Mu Chen mengepalkan giginya saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di hatinya. Tampaknya menjadi seni spiritual dewa guntur tingkat dewa. Apakah itu ditinggalkan oleh pria tua botak itu? Pikiran melintas di hati Mu Chen dan tak lama kemudian, dia mulai berlatih di bawah pengaruh seni spiritual dewa tingkat dewa. Ketika dia menyebarkan seni itu, dia melihat bagian dalam tubuhnya berubah perak. Saat kilat berkedip, seluruh tubuhnya, termasuk otot-ototnya, organ-organ dalamnya, meridian dan tulang, tanpa henti melahap energi petir di dalam tubuhnya. Dan di bawah proses melahap panik, meskipun Mu Chen masih merasakan sakit yang intens di dalam tubuhnya, perasaan energi yang memuaskan telah melonjak. Rasa sakitnya nyaman dan perasaannya aneh. Mu Chen tidak tahu seberapa kuat fisik Dewa Guntur yang ditinggalkan oleh orang tua botak itu, tapi dia jelas bisa merasakan fisiknya menjadi lebih dan lebih kuat. Tampaknya menjadi seni spiritual cultivating deity tier spiritual art. Ini membuat Mu Chen sedikit terkejut. Di antara seni spiritual, latihan fisik adalah yang paling langka. Dan, saat ini, hadiah yang diberikan oleh lelaki tua botak itu bukan sembarang fisik seni budidaya fisik, tetapi dewa tingkat 1 pada saat itu. Seni spiritual yang dapat menyerap energi kilat untuk menghaluskan tubuh seseorang. Meskipun metode orang tua itu kejam, dia tidak picik. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dia tidak berani terganggu dan mengolah seni dewa pembudidayaan fisik ini dengan sepenuh hati. Kultivasi ini berlanjut selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari ini, tubuh Mu Chen basah kuyup di kedalaman sungai petir, tanpa henti memurnikan dirinya, lagi dan lagi, dengan energi petir. Selanjutnya, sementara Mu Chen sedang disempurnakan oleh energi petir, guntur dewa fisik terus mengumpulkan energi petir di sekitarnya dan dibentuk menjadi bola petir. Mu Chen tidak menyerap bola petir ini, tetapi membiarkannya bersirkulasi di dalam meridiannya, menyaring meridiannya sedikit demi sedikit, menyebabkan meridiannya menjadi lebih keras. Teknik budidaya yang aneh ini membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut. Tak lama setelah itu,
dia bisa merasakan betapa luar biasa fisik Dewa Guntur ini. Namun, ketika dia berlatih seni, dia bisa merasakan cacat. Jelas, tubuh Dewa Guntur ini harus menjadi seni spiritual yang tidak lengkap. Orang tua botak itu tidak menghadiahkannya seluruh teknik kultivasi dari Dewa Guntur. Meskipun ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal, dia tidak terlalu kecewa. Itu sudah keluar dari harapannya untuk mendapatkan panen yang bagus. 3 hari kemudian, di tepi sungai kilat, api hitam yang menutupi cakrawala mulai menghilang. 9 Netherbird mengeluarkan tangisan jernih dan menarik mereka kembali ke tubuhnya. Di atas kepalanya, sungai keperakan mengalir saat melayang. Di dalam arus yang kuat, ada sejumlah besar Divine Lightning Bats berkedip dengan energi petir. Dari hanya melihatnya, setidaknya ada lebih dari 10.000. Setelah memperbaiki semua manik-manik petir ilahi ini, 9 Netherbird memandang ke arah sungai dengan khawatir. Namun, itu tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Itu sedikit cemas dan, tak lama setelah itu, mengepakkan sayapnya, dan bergegas ke sungai untuk mencari Mu Chen. Bang! Namun, tepat ketika hendak menerjang, gelombang petir melonjak ke langit, menyapu dengan energi spiritual tirani. Sungai Lightning meledak dan sesosok muncul di cakrawala. Untuk sesaat, kilat berkedip pada sosok itu sebelum mulai menghilang secara bertahap. Pada akhirnya, sosok Mu Chen muncul. Kulit Mu Chen saat ini memiliki warna perak samar. Di tubuhnya, ada energi ledakan yang terkandung yang tidak bisa diremehkan. Mu Chen mengepalkan tinjunya sebelum membuang 2 tinju. Seketika, udara meledak. Ini menyebabkan kegembiraan memenuhi matanya. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, dia memang tumbuh jauh lebih kuat. Tidak buruk. Petik 2. Mu Chen memuji. Setelah kilat menghilang dari tubuhnya dan dia dikembalikan ke normal, dia tersenyum dengan mata menyipit, sementara mendarat ke arah yang berada di 9 Netherbird. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika 9 Netherbird melihat Mu Chen keluar, itu juga merasa lega. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling, mencari pria tua botak itu. Dia sudah lama pergi. Ketika 9 Netherbird melihat tatapan Mu Chen, itu berbicara. Aku ingin tahu siapa senior itu, untuk memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, dia harus berada di antara tingkat atas, kan? Mu Chen bergumam. Siapa yang tahu? 9 Netherbird, bagaimanapun, tidak peduli tentang hal itu. Lupakan. Tidak punya jawaban, Mu Chen melemparkan pikiran itu ke belakang kepalanya. Dia melihat puluhan ribu Divine Lightning Bats yang melayang-layang di langit dan noda kejutan melintas di matanya. Dengan begitu banyak Divine Lightning Bats, itu sudah cukup. Petik 2. Tangannya menyapu dan semua bats petir ilahi disimpan olehnya. Ayo pergi, kita harus pergi juga. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Hasil panen yang diperolehnya dalam perjalanan ke wilayah petir ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya kultivasinya tumbuh ke tahap transformasi kuasi surgawi, ia bahkan memperoleh seni spiritual seperti seni terbang naga dan tubuh Dewa Guntur, yang memberikan manfaat besar pada kemampuan tempurnya. Saat ini, tidak peduli seberapa sulit lawan yang akan dia temui dalam perang berburu, dia yakin dalam menghadapi mereka. Li Xuantong, kita jika bertemu lagi, mungkin fakta 3 bergerak tidak lagi berguna. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Beberapa bulan yang lalu, Li Xuantong adalah lawan yang sulit baginya untuk menang. Tapi sekarang, Mu Chen tidak lagi takut padanya. Ayo pergi dan dapatkan esens darah naga Laut Utara. Keinginanmu akhirnya bisa terpenuhi. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia tersenyum. Terima kasih. 9 Netherbird menatap Mu Chen dan berkata dengan suara rendah. Kegembiraan yang tak terlihat muncul di matanya. 9 Netherbird akhirnya menunggu hari ini. Hubungan kita ini. Mu Chen tersenyum dengan matanya menyipit saat dia melihat 9 Netherbird, mengukurnya saat dia menggosok dagunya. Jika evolusi kamu berhasil dan kamu berubah menjadi binatang suci, kamu harus memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk manusia, kan? Pada saat itu, ia harus dapat akhirnya membedakan jenis kelaminnya, bukan? Dan Mu Chen selalu mempertahankan rasa ingin tahunya pada titik ini. 9 Netherbird memutar matanya ke arahnya dan tidak lagi memperhatikannya. 9 Netherbird berubah menjadi cahaya hitam dan bersembunyi di tubuh Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat sosoknya bergerak, berubah menjadi gambar cahaya saat ia terbang menuju pintu keluar wilayah petir dengan kecepatan kilat. Setelah setengah jam, Mu Chen kembali ke tingkat pertama dan keluar dari wilayah petir. Setelah keluar dari wilayah petir,
dia berdiri di udara dan melihat Akademi Spiritual Utara Surga yang meriah. Tubuhnya yang tegang juga berangsur-angsur rileks. Ketika Mu Chen keluar dari wilayah petir, dia tidak menuju area mahasiswa baru, tetapi ke balai nilai spiritual. Dia bisa merasakan kegembiraan dalam 9 Netherbird. Karena itu yang terjadi, maka Mu Chen telah memutuskan untuk memenuhi janjinya. Spiritual Value Hall memiliki popularitas tertinggi di Akademi Spiritual Northern Heavens. Jumlah orang yang menakutkan seperti semut, terus-menerus keluar dan masuk ke aula. Ketika Mu Chen memasuki aula nilai spiritual, dia menuju ke pusat aula utama, tempat perdagangan Divine Lightning Bats diadakan. Di belakang meja kristal besar, ada seorang wanita cantik yang usianya kira-kira harus sama dengan siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, membantu di sini juga bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai pembayaran. Ada sejumlah orang yang membeli Divine Lightning Bats. Setelah mengantri lebih dari 10 menit, akhirnya tiba gilirannya. Gadis cantik menatap Mu Chen sambil tersenyum manis. Hai, apakah kamu membeli Divine Lightning Bats? Tidak, aku di sini untuk menjualnya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Ketika wanita itu mendengar pernyataannya, dia tidak bisa menahan perasaan penasaran. Namun, ada banyak siswa yang memadatkan Divine Lightning Bats untuk ditukar dengan poin nilai spiritual. Tak lama kemudian, dia samar-samar tersenyum ketika dia bertanya, harga perdagangan Divine Lightning Bats adalah 200 poin nilai spiritual untuk satu, berapa banyak yang kamu jual? Dia mengambil kuas dan bersiap untuk mencatatnya. 13.000. Mu Chen tersenyum cerah. Pak, kuas di tangan wanita itu jatuh ketika wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keheranan. Semua siswa yang mengantri untuk giliran mereka untuk membeli Divine Lightning Bats juga tercengang ketika mereka melihat Mu Chen. 13.000 manik-manik petir ilahi. Apakah kepala anak ini dijepit oleh pintu? Apakah Divine Lightning Bats begitu mudah dikondensasi? 13.000 adalah jumlah yang bahkan Shen Changsheng tidak bisa mengembun. Ketika Mu Chen melihat keraguan di mata wanita itu, dia tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut, tetapi membuat tindakan sederhana menjentikkan jari-jarinya. Sebuah cahaya keperakan yang cemerlang mulai mengalir dan langsung memenuhi konter sekitarnya. Saudari senior, 13.000 manik-manik petir ilahi dengan total 2.600.000 poin nilai spiritual. Terima kasih. Petik 2. Esensi darah diperoleh. Di dalam Spiritual Value Hall, aula yang ramai tampaknya telah tenang dalam sekejap. Tatapan tercengang menatap arus perak. Puluhan ribu Divine Lightning Bats. Mereka belum pernah melihat orang yang mengambil uang sebanyak itu dalam sekali jalan. Di dalam wilayah petir, kondensasi Divine Lightning Bats bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang hanya bisa memanen sekitar 10 butir sehari. Selain itu, mereka masih harus meninggalkan waktu yang bisa mereka gunakan untuk berkultivasi. 10 dari ribuan, jika ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka untuk diselesaikan, bahkan jika mereka tidak beristirahat, itu akan membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya 13.000 Divine Lightning Bats setara dengan 2.600.000 poin nilai spiritual. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membeli artefak spiritual tingkat tinggi atau bahkan seni spiritual kuasi dewa tingkat ketinggian dari aula nilai spiritual. Mata yang menatap sejumlah besar Divine Lightning Bats iri di mata mereka. Tapi, untungnya, ini ditunjukkan di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia berada di tempat lain di benua Surga Utara, cara Mu Chen mengungkapkan kekayaannya pasti akan menarik banyak masalah bagi dirinya sendiri. Jelas, dia sangat menyadari masalah ini, itulah sebabnya dia mengungkapkannya di sini. Wanita cantik yang berada di belakang meja pemulihan dirinya sendiri saat dia melirik Mu Chen dengan takjub di matanya. Dia jelas tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan jumlah yang begitu banyak dari Divine Lightning Bats. Untungnya, dia cerdas dan tidak mengajukan banyak pertanyaan. Dia mengeluarkan gelang biji mustard dan ketika cahaya berkedip, dia menyimpan semua bats petir ilahi di dalamnya. Memang, 13.000 manik-manik. Dia sedikit memeriksa dan menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menambahkan ketika dia tersenyum, siswa ini, aku tidak memiliki wewenang untuk memproses transaksi sebesar ini, aku akan pergi dan mendapatkan guru yang bertanggung jawab. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Wanita itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan seorang pria parubaya, yang Mu anggap adalah guru yang bertanggung jawab di sini.
Guru yang bertanggung jawab juga memberi Mu Chen pandangan keheranan. Bahkan untuk dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa yang mampu mengeluarkan lebih dari 10.000 Divine Lightning Bats. Berikan aku kartu nilai spiritual kamu. Guru yang bertanggung jawab dengan ringan tersenyum. Meskipun dia kagum, guru yang bertugas tidak kehilangan ketenangannya, tidak seperti siswa lainnya. Mu Chen samar-samar tersenyum menjawab saat dia menyerahkan kartu nilai spiritualnya. Guru yang bertanggung jawab menerimanya dan juga mengambil kartu nilai spiritual dari lengan bajunya. Garis cahaya melintas ke kartu Mu Chen dan dia mengembalikannya kembali ke Mu Chen. Mu Chen melirik kartu nilai spiritual dan melihat 7.100.000 poin nilai spiritual. Ini membuatnya merasa lega. Kerja kerasnya, setelah sekian lama, akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih. Petik 2. Dia menekan kesabarannya ketika dia mengucapkan terima kasih kepada guru yang bertanggung jawab, tetapi dia tidak menerima kartu nilai spiritual. Dia tersenyum lembut, aku khawatir aku harus menyusahkan guru lagi, aku ingin membeli barang. Petik 2. Ada apa? Tanya guru itu sambil tersenyum. Esensi darah naga Laut Utara. Mu Chen balas tersenyum. Tangan guru yang bertanggung jawab yang memegang kartu nilai spiritual gemetar saat dia melirik Mu Chen dengan takjub. Esensi darah naga Laut Utara yang harganya 7 juta poin nilai spiritual. Ini adalah item paling mahal di antara item poin nilai spiritual mereka dan, setelah bertahun-tahun, dia belum melihat ada siswa yang mampu membeli item ini. Ikuti aku. Petik 2. Guru yang bertanggung jawab melambaikan tangannya dan bergerak ke belakang. Ketika Mu Chen melihat guru berjalan, dia segera melanjutkan. Di belakangnya, banyak siswa tidak jelas mendengar apa yang ingin dibeli Mu Chen. Tapi, setelah melihat ekspresi guru yang bertanggung jawab, mereka bisa menebak bahwa itu bukan barang biasa yang dibeli Mu Chen. Ini menyebabkan rasa ingin tahu meningkat dalam hati mereka. Mu Chen, bagaimanapun, tidak memperhatikan keingintahuan mereka saat ia mengikuti guru ke kamar kecil. Yang terakhir berjalan ke ruang dalam dan, setelah waktu yang lama, dia menyapu lengan bajunya dan, ketika cahaya berkedip, bola kristal yang kira-kira seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Di dalam bola kristal, ada benjolan cairan emas yang bergoyang-goyang dengan kehidupan, memancarkan fluktuasi aneh. Bahkan dengan isolasi bola kristal, Mu Chen bisa mendeteksi energi menakutkan yang terkandung dalam benjolan darah emas itu. Ini adalah kekuatan asli dari Beast Divine. Divine Beast adalah keberadaan yang sebanding dengan penguasa. Ini adalah esens darah naga Laut Utara, item milik Dewa Laut Utara. Guru yang bertanggung jawab juga kagum ketika dia melihat darah emas dan berbicara dengan hormat. Mu Chen mengangguk. Tuan Laut Utara ini yang dibicarakan guru haruslah naga Laut Utara itu sendiri. Esens darah ini dihargai dengan 7 juta poin nilai spiritual dan aku sudah menguranginya dari kartu nilai spiritual kamu. Guru yang bertanggung jawab mengembalikan kartu itu kepada Mu Chen dan 7.100.000 yang asli hanya memiliki 100.000 yang tersisa, yang membuat Mu Chen tidak berdaya. Dia telah menjadi miskin dalam sekejap sebelum dia bahkan menghangatkan 7 juta poin nilai spiritual itu dengan tangannya. Sekarang, esensi darah naga Laut Utara ini milikmu. Guru yang bertanggung jawab tersenyum. Meskipun dia ingin tahu mengapa Mu Chen ingin membeli esens darah, dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menanyakan tentang masalah pribadi seperti itu. Terima kasih, Guru. Petik 2. Mu Chen mengambil kartu poin nilai spiritual dan menyimpan esens darah naga Laut Utara ke dalam gelang biji mustard. Dia membungkuk kepada guru dan pergi. Guru yang bertugas melihat siluet Mu Chen yang pergi dan diam, berbalik dan pergi. Hal ini dengan esensi darah naga Laut Utara itu tidak kecil, karena itu, dia harus melaporkan masalah ini ke atasan akademi. Setelah keluar dari ruang nilai spiritual, Mu Chen melihat aliran orang dan bertanya di kepalanya, sambil menatap langit, kamu akan dapat berevolusi sekarang karena kami telah memperoleh esens darah dari utara naga laut. Petik 2. Bagaimana bisa semudah itu? Aku masih harus menjalani kesusahan besar. Petik 2. Itu kesengsaraan petir surgawi hitam. Kelopak mata Mu Chen tidak bisa membantu berkedut. Saat itu, ketika ia pertama kali melihat Nine Netherbird, yang terakhir sedang mengalami kesusahan ini. Namun, yang terakhir telah gagal dan, selanjutnya, Mu Chen tahu betapa menakutkan kesusahan ini. Menghancurkan spiritual dan mengubah ilahi, ini selalu menjadi langkah paling penting dari rute kultivasi bis spiritual kita. Karena itu,
itu tidak akan mudah, aku sudah gagal langkah ini 2 kali dan, kali ini, dengan meminjam kekuatan darah inti naga Laut Utara ini, aku memiliki kepercayaan diri yang besar kali ini. 9 Netherbird berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Chen diam-diam mengangguk. Sekarang setelah dia membentuk Bloodline Bond dengan 9 Netherbird, mereka sederhana dari satu tubuh. Jika mereka berkembang bersama dan jika mereka gagal, mereka akan gagal bersama. Jika ada yang salah dengan 9 Netherbird, dia juga akan menderita pukulan berat. Karena itu, ia secara alami berharap agar 9 Netherbird berhasil dalam kesengsaraan. Sesuaikan diri kamu sebaik mungkin selama 2 hari ke depan, kamu juga dapat menggambar energi spiritual aku. Setelah itu, kita akan mencari tempat dan memulai kesengsaraan. Kata Mu Chen. Di Laut Aura, 9 Netherbird menganggukkan kepalanya saat tatapan kelembutan melintas di matanya. Itu bisa merasakan kekhawatiran yang datang dari hati Mu Chen. Mu Chen tidak berbicara apa-apa lagi saat dia kembali ke daerah mahasiswa baru. Pada saat dia kembali, dia tidak diragukan lagi menarik kegembiraan anggota asosiasi Dewi Luo. Dalam periode waktu ini, berita Mu Chen masuk ke tingkat ke-8 wilayah petir telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sejak lama. Ini membuat banyak siswa kaget. Mahasiswa baru ini tampaknya mampu mencapai prestasi yang tak terduga dalam beberapa interval pada suatu waktu. Mu Chen berbicara dan tertawa dengan semua orang untuk sesaat, sebelum kembali ke gedung kecilnya. Namun, dia tidak melihat Luo Li. Yang terakhir mungkin telah pergi untuk berkultivasi, yang membuatnya tersenyum pahit. Gadis itu masih bekerja sangat keras dengan kultivasinya. Namun, ketika dia memikirkan tanggung jawab yang harus ditanggung Luo Li, pikiran Mu Chen juga berat. Dia bisa merasakan bahwa Luo Li mungkin tidak bisa bertahan di sisinya lebih lama. Dia adalah permaisuri klan Luoshen berikutnya, dan dia memiliki terlalu banyak untuk dipersiapkan. Tapi, saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah, jadi dia tidak bisa memberikan bantuan apapun padanya. Berdiri di bangunan kecil, Mu Chen menatap langit berbintang yang luas dan dengan ringan menghembuskan udara. Dia masih memiliki jalan panjang, tetapi, untungnya, dia masih punya waktu. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen tidak pergi tetapi tetap di gedung untuk berkultivasi, dan membuat persiapan untuk kesusahan 9 Netherbird. Meskipun 9 Netherbird hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk kesengsaraan, Mu Chen juga ingin memberikan 9 Netherbird dengan kekuatan juga. Dan selama 2 hari ini, 9 Netherbird tidak melakukan gerakan apapun karena diam-diam mengembun kekuatannya, bersiap untuk menantang kesusahan yang telah gagal 2 kali sekarang. Karena persiapan mereka, 2 hari dengan cepat berlalu. Setelah 2 hari, Mu Chen terbang keluar dari daerah mahasiswa baru dan terbang keluar dari Akademi Spiritual Utara Heavens. Di jajaran luar, ada jajaran gunung yang tak ada habisnya. Tempat ini jauh dari Akademi Spiritual Surga Utara dan memiliki kesengsaraan di sini harus mencegah siapapun ikut campur. Mu Chen terbang selama hampir setengah jam, sampai dia jauh dari Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum kecepatannya melambat. Setelah itu, ia mendarat di gunung. Meskipun ada binatang spiritual di sekitar pegunungan ini, ada banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Untuk selanjutnya, ini adalah tempat yang cukup baik untuk kesengsaraan. Mu Chen mendarat di puncak gunung. Sebelum dia bisa berbicara, api hitam melonjak di bahunya dan seekor burung pipit kecil berkedip. Itu menatap langit, penuh tekad dan kebanggaan di mata itu. Tangan Mu Chen mengepal dan bola kristal berisi esensi darah naga Laut Utara muncul. Darah emas perlahan bergoyang di dalam, memancarkan energi yang kuat. Bagaimana kalau kita mulai? Mu Chen menatap 9 Netherbird. 9 Netherbird mengangguk dan, tak lama setelah itu, ia menghembuskan api hitam dari mulutnya, menyelubungi bola kristal itu dan menelannya ke dalam tubuhnya. Sosoknya melintas saat melayang ke cakrawala. Setelah itu, nyala api hitam menyapu, saat teriakan yang jelas dan resonan bergema di antara langit dan bumi. Saat api hitam menyebar ke seluruh cakrawala, tubuh kecil 9 Netherbird juga mulai mengembang. Hanya dalam beberapa waktu, sepasang sayap api hitam membara telah menyebar ke titik yang hampir bisa menutupi gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya, ini adalah kedua kalinya dia menyaksikan 9 Netherbird mengungkapkan tubuh aslinya. Di bawah pengaruh esens darah naga Laut Utara, semua luka yang diderita 9 Netherbird sepenuhnya disembuhkan, dan, bahkan, itu membuat 9 Netherbird lebih kuat.
Li, 9 Netherbird mengeluarkan teriakan ke arah cakrawala saat riak energi spiritual yang menakutkan menyapu. Tekanan kuat itu mengisi segalanya antara langit dan bumi. Gemuruh. Ketika 9 Netherbird melepaskan energinya tanpa pengekangan, riak-riak yang menakutkan mulai berkumpul ke 9 langit. Ada benjolan demi benjolan awan guntur hitam yang terbentuk yang memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan apapun. Tatapan Mu Chen berubah serius. Kesengsaraan akhirnya dimulai. Kesengsaraan guntur hitam ilahi muncul lagi. Ledakan. Saat langit dan bumi bergetar, langit yang sebelumnya cerah langsung berubah menjadi gelap. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi merasakan rasa mengerikan di dalamnya dan mulai melarikan diri dari wilayah ini. Di dalam pegunungan, energi spiritual yang tak berujung bergetar, mengeluarkan pekikan sedih. Divine Black Thunder Tribulation sangat menakutkan bagi bis spiritual. Kesengsaraan dapat memungkinkan mereka untuk berevolusi setelah budidaya yang lama, tetapi itu juga membuat mereka merasa sangat ketakutan. Mu Chen berdiri di puncak gunung saat gunungnya menatap langit dengan muram. Awan guntur hitam terus-menerus berkumpul dan terbentuk dengan cahaya hitam berkedip-kedip di dalamnya. Energi petir yang sangat kejam tidak bisa dijelaskan dengan benar. Bahkan tingkat ke-8 dari wilayah petir tidak setakut itu. Ini adalah energi pemusnahan sejati yang berasal dari langit dan bumi. Di bawah awan guntur yang menakutkan, Nine Netherbird mengepakkan sayapnya karena tubuh besar itu terbakar dengan api hitam. Di bawah panasnya api hitam, bahkan suhu di lingkungan sekitar telah meningkat. Setiap kali 9 Netherbird mengepakkan sayapnya, itu menyapu angin kencang yang menyelimuti langit dan bumi. Li, 9 Netherbird mengeluarkan tangisan yang jelas dan cerah. Murid-muridnya berkobar dengan api hitam ketika melihat awan guntur hitam yang terus-menerus terbentuk dengan niat keras. Sudah dikalahkan 2 kali. Jika tidak memiliki garis keturunan burung yang mati, itu akan menjadi abu oleh kesengsaraan. Namun, bahkan jika itu telah gagal 2 kali, itu masih menolak untuk mengakui kekalahan. Itu adalah 9 Netherbird yang sombong, memiliki garis keturunan burung yang tidak mati. 9 Netherbird ingin menjadi binatang ilahi yang paling kuat di antara langit dan bumi ini. Karena itu, ia harus berhasil dalam evolusinya dengan cara apapun. 9 Netherbird mengeluarkan teriakan jernih, dan mengepakkan sayapnya yang besar saat mengeluarkan tantangan untuk kesusahan, sekali lagi, dan, kali ini, ia tidak akan dikalahkan. Gemuruh. Kesengsaraan yang terus-menerus terbentuk tampaknya telah merasakan tantangan dari 9 Netherbird dan, dalam sekejap, awan guntur hitam bergoyang bersama dengan kekuatan yang tangguh yang tersapu. Semakin banyak energi petir yang menakutkan sedang dikumpulkan di dalam petir. Gemuruh. Petir itu tiba-tiba hancur berantakan dan dunia menjadi sunyi. Sebuah petir hitam besar menabrak dengan kekuatannya yang memusnahkan saat ditujukan ke 9 Netherbird. Li, 9 Netherbird mengeluarkan teriakan, mengepakkan sayapnya yang besar ketika api hitam yang memenuhi langit melonjak, dan berubah menjadi tornado api hitam yang berbenturan dengan guntur hitam. Li, sebuah tangisan besar bergema saat kilat dan api hitam saling bentrok dan tiba-tiba tersapu. Puncak gunung di sekitarnya tampaknya telah langsung diratakan. Mu Chen mendarat di tanah saat dia menyaksikan bentrokan dengan khawatir mengisi matanya. Kembali di alam spiritual utara, dia sudah menyaksikan bentrokan antara 9 Netherbird dan kilat hitam sekali sebelumnya. Dan sekarang, apakah itu 9 Netherbird atau kesengsaraan, keduanya jelas lebih kuat dibandingkan saat itu. Kesengsaraan guntur hitam ilahi ini tampaknya semakin kuat bersama dengan kekuatan bentuk kehidupan yang mengalami kesusahan besar. Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya. Tidak heran itu adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh binatang spiritual dalam jalur kultivasinya. Di bawah kesengsaraan guntur hitam ilahi, siapa yang tahu berapa banyak binatang spiritual yang kuat telah dimusnahkan. Dalam konfrontasi pertama, 9 Netherbird tidak jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Mu Chen jelas bahwa ini hanyalah permulaan. Tepat ketika pikiran ini melintas di hati Mu Chen, kesengsaraan guntur hitam ilahi sepenuhnya terbentuk di cakrawala. Kekuatan surgawi yang mengerikan menyebar saat itu mulai menunjukkan keganasannya. Ledakan. Boom. Ketika langit dan bumi menjadi gelap, kesengsaraan bergoyang ketika sebuah petir hitam besar ditembak jatuh. Semua petir mengarah ke Nine Netherbird dengan akurasi ekstrim. Mata 9 Netherbird menyala dengan nyala api yang nyala saat menyaksikan kilat tanpa henti. Itu mengepakkan sayapnya saat energi di dalam tubuhnya benar-benar dimobilisasi.
Api hitam yang tampak seperti lautan api menyapu, berubah menjadi tornado saat merobek cakrawala dan diarahkan ke arah petir, sebuah upaya untuk menghalangi mereka. Dua kekuatan menakutkan bentrok di cakrawala. Riak-riak energi yang tingginya kira-kira 10.000 kaki berfluktuasi sehingga bahkan ruang itu pun langsung dipelintir. Setiap kebocoran energi itu sudah cukup untuk secara instan menaikkan level pegunungan ini. Mu Chen berdiri di tanah saat dia menatap konfrontasi gila di langit. Kedua tangannya mengepal erat dan tubuhnya tegang. Dia bisa merasakan pertahanan Nine Netherbird mulai melemah saat petir hitam itu jatuh lebih cepat. Murid Mu Chen tiba-tiba menyusut dan melihat sambaran petir besar jatuh dari cakrawala. Ia berhasil menembus tornado hitam yang menyala dan menghantam Nine Netherbird. Li, suara erangan yang dalam terdengar. Tubuh 9 Netherbird besar itu ditarik ke bawah oleh 1000 kaki dengan asap hitam menggerutu dari tempat yang disambar petir. Bahkan dengan api hitam, masih belum cukup untuk memulihkan luka dengan kecepatan cepat. 9 Netherbird mengeluarkan tangisan yang menyakitkan ketika matanya tampak seolah-olah mereka telah memerah. Ledakan, boom, dan sebelum 9 Netherbird marah, kesengsaraan guntur hitam ilahi telah memasuki keadaan hiruk-pikuk. Awan guntur menyusut dan baut kilat hitam jatuh. Pada saat itu, bahkan langit dan bumi gemetar saat kesusahan besar. Sayap 9 Netherbird ditarik bersama karena menjaga tubuhnya. Api hitam melonjak dan itu benar-benar membentuk lapisan kristal hitam. Pada lapisan kristal, ada api hitam melonjak, terlihat sangat solid. Bang, bang, petir menembus langit dan bumi dan mengenai kristal hitam yang mengelilingi Nine Netherbird. Saat setiap petir jatuh, itu akan menghancurkan lapisan kristal. Tubuh 9 Netherbird bergetar, seolah-olah telah menderita rasa sakit yang sangat besar. Petir itu mendatangkan malapetaka selama beberapa menit. Ketika lapisan kristal yang mengelilingi Nine Netherbird telah hancur, tubuhnya yang ramping dan besar berada dalam kondisi yang buruk sampai-sampai ada darah segar yang menetes dari sayap Nine Netherbird. Mu Chen melihat keadaan menyesal 9 Netherbird dan kedua tinjunya mengepal lebih erat. Divine Black Thunder Tribulation kuat sampai batas bahwa setiap baut petir mampu mengurangi ahli stage Heavenly Fusion menjadi abu. Tetapi melihat situasi saat ini, jika ini berlanjut, itu pasti tidak mungkin bagi 9 Netherbird untuk menanggungnya. Di bawah tatapan gugup Mu Chen, di langit, 9 Netherbird tidak memperhatikan tubuh yang terluka parah. Itu mengangkat kepalanya, mengeluarkan tangisan bangga. Bahkan jika itu ditakdirkan untuk mati hari ini, itu tidak akan menyerah pada kesengsaraan guntur hitam ilahi. Ledakan, petir itu tanpa belas kasihan saat baut petir yang memusnahkan terus runtuh tanpa ampun. Siu, namun, tepat ketika kilat hendak mendarat ke tubuh Nine Netherbird, sesuatu tiba-tiba meletus, meninggalkan seberkas cahaya yang bagus. Garis cahaya melayang di atas Nine Netherbird, dan membentuk sepasang sayap besar yang menyebar. Bulu itu memiliki warna biru gelap dengan cahaya tak berujung yang mengalir darinya. Itu merentangkan sayapnya yang tampaknya menutupi langit dan bumi. Petir itu tanpa ampun memukul bulu itu, menyebabkan cahaya yang mengalir di dalamnya menghilang banyak. Namun, itu masih bertahan dan tidak hancur. Apa itu? Mu Chen sedikit terkejut. Bulu itu bukan sesuatu milik Nine Netherbird. Tapi itu mengandung kekuatan besar yang mampu menahan beberapa pukulan dari baut petir. Ketika Nine Netherbird melihat situasinya, ia terkejut. Namun, segera mulai pulih dari luka-lukanya. Sangat disadari bahwa meskipun bulu itu tangguh, itu hanya bisa menahan baut kilat untuk sementara waktu. Pada akhirnya, 9 Netherbird masih harus bergantung pada dirinya sendiri untuk melewati kesusahan ini. Divine Black Thunder Tribulation tiba-tiba menjadi marah karena merasakan bahwa item ini bukan sesuatu yang milik Nine Netherbird. Dan itu sangat membenci gangguan eksternal. Ledakan, boom. Karena itu, kesengsaraan guntur hitam dewa mulai bergoyang dan baut kilat besar terus-menerus ditebang. Dihadapkan dengan peretasan kesengsaraan guntur hitam yang murka, bulu itu mulai tumpul dan, pada akhirnya, itu menjadi debu oleh petir ilahi. Li, ketika bulu itu menjadi debu, 9 Netherbird mengeluarkan teriakan ke arah langit. Darahnya yang mendidih menetes dari tubuhnya, tapi matanya masih tetap jernih. Ketika mengeluarkan seruannya, Mu Chen bisa melihat putra luka tubuh 9 Netherbird melintas dengan kilau ungu samar. Tampaknya itu adalah untaian api ungu yang lemah. Api ungu itu tersembunyi di dalam api hitam dan secara alami sulit dideteksi. Namun,
Mu Chen masih melihat bahwa ketika api ungu muncul, luka pada tubuh 9 Netherbird dengan cepat disembuhkan ke titik bahwa bahkan energi petir yang tersisa pada luka tidak dapat menghalangi itu. Itu adalah api abadi. Mu Chen menatap api ungu halus saat murid-muridnya menyusut. Dengan pemahamannya saat ini terhadap Netherbird, wajar jika dia tahu bahwa hanya api abadi yang lahir dalam tubuh primordial Unding Bird yang bisa mengabaikan cedera Tribulation Guntur dan memulihkan tubuhnya. Namun, api abadi adalah spesialisasi burung abadi. Meskipun 9 Netherbird memiliki sedikit garis keturunan burung yang tidak mati, bagaimanapun juga, terlalu tipis untuk mencukupi untuk membangkitkan api yang mematikan. Tapi, saat ini, api abadi telah benar-benar muncul dari tubuh 9 Netherbird. Ini berarti bahwa darah burung kematian yang terkandung di dalam tubuhnya jauh melampaui 9 Netherbird biasa. Tatapan Mu Chen berkedip. Sepertinya 9 Netherbird bukan jenis biasa di klannya. Setelah luka-lukanya sembuh dengan cepat, nyala api 9 Netherbird yang menyala-nyala di dalam matanya menjadi lebih kaya. Itu mengangkat kepalanya, melihat suara petir yang menyusut dan energi destruktif yang ada di kesengsaraan guntur hitam dewa menjadi lebih menakutkan. 9 Netherbird tahu bahwa kesengsaraan guntur hitam ilahi sedang mengumpulkan energi terkuatnya, bersiap untuk menyapu habisnya dari muka dunia ini. Bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, 9 Netherbird masih mengangkat kepalanya yang sombong. Sepasang sayap besar itu mengepak dengan ringan dan, di antara nyala api hitam, jejak samar api ungu muncul. Seruan itu diarahkan menuju kesengsaraan guntur hitam suci, mengeluarkan tantangan terakhirnya.